Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam kondisi baik dan dilancarkan semua urusannya ya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime tapi belum subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya dan ditekan lonceng notifikasinya ya. Dan buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Novi Damayanti adalah seorang wanita muda yang lahir pada tanggal 7 November tahun 1999 di Jakarta dan pernah mengenyam pendidikan di salah satu fakultas di Universitas Halu Oleo antara tahun 2017 hingga 2020. Sebelumnya, Novi juga bersekolah di SMP dan SMK Negeri Kendari. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Novi pun bekerja di sebuah pabrik gas LPG di Desa Polua, Kecamatan Sampara, menjabat sebagai bendahara perusahaan. Jabatan yang cukup mentereng di pabrik tersebut. Dan di kantor ini pula Novi bertemu dengan seorang pria yang kelak menjadi suaminya. Pria tersebut kita sebut saja bernama IR. Pemuda berparas cukup menarik ini pun mampu meluluhkan hati Novi Damayanti. Novi dan IR pun akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih. Novi tampak sangat menyayangi dan mencintai IR. Dia juga sangat royal kepada IR. Disampaikan oleh pihak keluarga IR semasa menjalin hubungan, Novi pernah memberi hadiah IR berupa motor trail dan iPhone. Keren banget ya guys. Dan secara pendapatan, Novi Damayanti memiliki pendapatan di atas IR yang kala itu berprofesi sebagai honorer di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun Novi tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Kisah kasih yang tampak mulus ya guys. Namun ternyata saat Novi meminta kepada IR untuk melamarnya, ada tentangan dari pihak keluarga IR, khususnya dari ibunda IR yang bernama Ibu Mirna. Ibu Mirna kurang setuju apabila Novi dan IR berniat melangsungkan pernikahan di usia mereka yang masih muda. Terlebih menurut Ibu Mirna, anaknya yaitu IR belum terlalu mapan saat itu. Khawatirnya kurang mapannya IR akan menjadi masalah di dalam rumah tangga mereka kelak. Namun mendengar keberatan dari calon mertuanya tersebut, Novi dan IR tidak menyerah. Mereka terus berusaha meyakinkan Ibu Mirna hingga akhirnya Ibu Mirna pun memberi restu kepada mereka berdua untuk menikah dengan memberi pesan kepada Novi seperti ini. Kalau kamu serius sama IR, berpikir dulu ya, karena kamu tahu kan keadaan ekonomi keluarganya kita. Pernikahan Novi dan IR kemudian dilangsungkan pada tahun 2022 dan kemudian mereka berdua tinggal di salah satu perumahan BTN di kota Kendari dan dikaruniai satu orang anak. Namun tidak diperoleh informasi apakah Ibu Mirna ikut tinggal bersama mereka atau tidak. Kalau ada yang mengetahui info ini, tolong tulis di kolom komen ya guys. Romansa dan warna-warni pelangi serta harum semerbak bunga yang menghiasi masa-masa pacaran mereka ternyata lama-lama memudar setelah masuk ke dalam pernikahan. Mereka berdua sering sekali bertengkar. Ditambah menurut keterangan Novi, Ibu Mirna, sang mertua, sering mencampuri urusan rumah tangganya. Selain itu, sang mertua juga sering menyalahkan Novi karena dianggap suka menghabiskan uang suaminya sehingga suaminya tidak lagi memberi uang kepada ibu kandungnya. Ibu Mirna juga menuduh Novi sering berfoya-foya.
Puncak kekesalan Novi adalah ketika dengan tidak sengaja Ibu Mirna menjatuhkan anak mereka. Namun IR bukannya menegur sang ibu, tetapi malah menertawakan kelakuan sang ibu yang menyebabkan anaknya jatuh. Novi tidak suka hal itu. Novi berharap jika sang suami bisa berada di tengah-tengah dan tidak selalu mendukung ibu kandungnya sendiri. Namun guys, lain lagi cerita dari sisi IR. Setelah menikah, IR terkejut begitu menyadari bahwa Novi adalah sosok yang kejam menurutnya. Novi sering merasa cemburu dengan mertuanya sendiri. Mungkin akan banyak menantu perempuan yang relate ya dengan perasaan Novi kali ini guys. Yang lebih aneh lagi menurut IR, Novi meminta suaminya itu untuk tidak bekerja dan mengurus anak saja di rumah. Tetapi di sisi lain, Novi juga kerap mengungkit IR yang tidak punya penghasilan. Bukan itu saja, Novi kabarnya juga pernah mengancam ayah mertuanya bahwa dia akan menghabisi nyawanya. Sudah kebayang ya guys bagaimana kehidupan rumah tangga Novi dan IR kala itu. Rasa kesal yang dipendam seorang diri oleh Novi kepada ibu mertuanya akhirnya membuat Novi melakukan satu hal yang sangat di luar akal sehat. Novi sangat ingin menghabisi nyawa ibu mertuanya tersebut. Wah, serem banget ini guys. Novi awalnya mencoba lewat jalur yang tidak kasat mata dulu, yaitu lewat jalur santet. Ya, Novi pernah mencoba menyantet mertuanya tersebut, tapi gagal. Setelah itu, Novi juga pernah ingin membakar rumah sang mertua, namun kemudian diurungkan. Sampai pada akhirnya, Novi menemui seorang rekannya, yaitu bernama Firman, untuk membantunya melancarkan rencana penghabisan nyawa mertuanya tersebut. Dengan janji akan dibayar sebesar 75 juta, di mana 9,5 juta dibayarkan di awal, sedangkan sisanya dicicil setelah eksekusi. Pada pertemuan itu mereka membahas bagaimana cara menghabisinya. Awalnya, Novi ingin agar sang ibu mertua dipanah. Iya guys, dipanah. Emang kayaknya agak aneh ya pemikiran si Novi ini. Namun kemudian disangka oleh Firman. Kalau dengan dipanah, kemungkinan keberhasilannya kecil, begitu kata Firman. Firman dan Novi pun akhirnya sepakat untuk mengeksekusi dengan sebuah cara. Pada pagi hari itu, tanggal 7 April 2024 lalu, masih dalam suasana bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, Novi dengan senyum manisnya dan rayuan manisnya mengajak Ibu Mirna ke pusat perbelanjaan untuk membeli bahan-bahan persiapan Lebaran. Saat itu, Novi tidak mengajak sang suami dan juga sang anak, hanya berdua, Novi dan Mirna. Novi duduk di belakang setir mobil Honda Brio kuningnya dan Ibu Mirna duduk di sampingnya. Ibu Mirna pun tampak senang diajak berbelanja oleh menantunya tersebut. Tujuan pertamanya adalah berbelanja di Indogrosir Kota Kendari. Setelah dari sana mereka kemudian menuju pasar Anduonohu untuk membeli bawang. Novi pun kemudian mengarahkan kendaraan ke arah Citraland, lalu memutar kembali ke arah Jalan Madusila, kemudian memutar lagi dan menuju ke arah kantor DPRD Kota Kendari. Di lokasi tersebut, Novi pun kemudian memarkirkan kendaraannya. Lalu tak lama, Firman masuk ke mobil dan duduk tepat di belakang bangku tempat Ibu Mirna duduk. Ibu Mirna juga sempat bertanya kepada Novi, siapa pria itu? Yang kemudian dijawab Novi bahwa pria tersebut adalah sepupunya. Namun seketika itu juga tanpa menunggu lama, Firman langsung melancarkan aksinya. Firman menjerat leher Ibu Mirna dari bangku belakang
menggunakan tali yang sudah dibawanya, kemudian menusuknya berkali-kali hingga Ibu Mirna tidak sempat melakukan perlawanan dan menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kejadian. Setelah Firman berhasil melancarkan aksinya, Novi pun kemudian menyerahkan handphonenya, uang, dan juga seluruh perhiasannya kepada Firman agar seolah-olah tampak habis dirampok di jalan. Novi kemudian berhenti di suatu tempat dan meminta tolong ke pengendara lain yang melintas, berpura-pura menjadi korban begal. Singkat cerita, Novi pun akhirnya melaporkan kejadian yang baru saja dia alami ke kepolisian setempat. Dan di sana pihak kepolisian merasa curiga karena menemukan banyak kejanggalan dari cerita yang disampaikan oleh Novi. Keterangan Novi kerap berubah-ubah. Ya, namanya juga ngarang ya guys. Novi mengaku dibegal oleh 4 pria yang tak dikenal. Pada saat itu, dirinya bersama ibu mertua melintasi daerah sepi di sekitar kantor DPRD Kendari. Kemudian Novi dipukul oleh salah satu pelaku dan diambil semua barang berharganya, sedangkan ibu mertuanya dihabisi nyawanya saat itu juga. Dari keterangan Novi tersebut, polisi pun segera melakukan langkah-langkah penyelidikan, termasuk melakukan olah TKP dan memintai keterangan lebih lanjut kepada Novi dan juga saksi-saksi lainnya. Dari pengungkapan kasus, akhirnya terkuak bahwa Mirna, ibu mertua, menjadi korban dari aksi tercela sang menantu, yaitu Novi Damayanti bersama Firman rekannya. Novi dan Firman pun saat ini sudah dimasukkan ke dalam kurungan dan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman metong. Demikianlah guys kisah seorang menantu yang menyimpan dendam kepada mertuanya hingga akhirnya melakukan tindakan di luar nurul yang berakibat penghilangan nyawa. Hubungan menantu dan mertua memang sering menjadi polemik di dunia pernikahan ya guys. Banyak juga netizen yang membela Novi. Namun, apakah menghabisi nyawa menjadi solusi? Tentu tidak ya guys. Semoga kita semua banyak mengambil pelajaran dari kejadian ini. Dan juga kita doakan semoga Ibu Mirna sudah beristirahat dengan tenang di sana, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di kisah true crime berikutnya guys. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.